Steve, Avi, apa kabar kalian? Baik. Halo, baik. Kamu sekarang sibuknya apa, Waf, belakangan ini? Kalau aku karena mahasiswa semester tua ya, jadi ya udah hari-hariku cuma ngerjain skripsi aja. Berarti udah sempro atau baru ngajuin sempro? Kalau sekarang baru ngajuin, jadi tinggal nunggu jadwal buat sempronya aja. Nanti aku datang deh bawain ini kaktus UGM channel. Boleh. Kalau kamu gimana, Steve? Ya, Oh, nggak sibuk ya? Ya, Enggak. mahasiswa filsafat kan sibuknya menjalani hidup. Paling ya ngerjain tugas, mengerjakan apa yang perlu dikerjakan. Biasanya apa sih kalau filsafat itu? Yang ngerjain tugas biasanya ini sih jawaban kayak esai gitu yang dikerjainnya. Oh, kalau geografi? Kalau geografi juga tugas-tugasnya lebih ke esai juga sih, sama kayak terkait apa ya, kalau jurusanku kan PW pembangunan wilayah, jadi kayak kebijakan, program, terus kondisi wilayah kayak gitu. Wah, aku penasaran nih selama kalian mengerjakan tugas nih ya, yang pastinya banyak banget. Kalau kamu berarti udah semester Sekarang 7. 7. Kalau Steve semester 5. 5. Udah lumayan banyak kan tugas dan lain sebagainya sebelum-sebelumnya. Lumayan. Pernah nggak pakai ChatGPT? Waduh. Kenapa harus ChatGPT? Pura-pura nggak tahu aja. Pernah nggak tuh pakai ChatGPT? Kalau aku jujur, harus jujur ya. Biar Prabowo kan jujur gitu. Oke. Harus pernah. Ya pernah gitu, jujur gitu. Kalau Wafi pernah nggak? Kalau pernah mungkin ya pasti pernah sih. Mungkin juga mahasiswa-mahasiswa yang lain pernah juga atau enggak ya? Mungkin teman-teman bisa dijawab aja ya. Refleksi diri gitu. Pernah Refleksi nggak ini diri. ngerjain tugas? Aku juga, kalau aku sendiri juga pernah. Buat apa Beberapa tuh? kali. Kalau aku lebih seringnya ya kalau pakai ChatGPT tuh buat bikin resume atau samarin. Jadi aku karena ya biasanya tugasnya banyak ya. Terus Matkul apa itu mau kalau boleh tahu? Oh enggak, jangan ya. Oke. biasanya kalau suruh bikin paper terus selalu baca buku apa atau artikel apa gitu kan. Nah, males ya, Wak, soalnya deadline kan agak gimana. Terus akhirnya aku copy terus please summary this article dan kayak Oke. gitu-gitu. Mungkin karena sibuk di UGM channel juga gitu ya. Iya. Betul, aku seneng banget di sini. Oke. Kalau kamu Wak, biasanya pakai ChatGPT buat apa? Kalau aku Buat garap biasanya skripsi, ini kasih Wah. tahu nih dosen pembimbing kayak. Enggak dong. Kalau aku biasanya ChatGPT aku pakai buat kayak nyari-nyari ide awal, kayak buat kerangkanya mau kayak gimana kayak gitu. Jadi ya lumayan lah, walaupun mungkin jawaban ChatGPT kan belum tentu akurat ya. Jadi kayak buat referensi tambahan-tambahan buat ngegambar kerangkanya mau kayak gimana gitu sih. Oh, kalau kamu? Kalau aku pasti untuk melihat gambaran umum dulu dari satu pemikiran, misal kayak apa sih empirisisme atau apa sih rasionalisme itu kan kalau kita baca bukunya mungkin akan takes more time dan bakal sangat susah bacanya, bukan susah sih, lebih ke arah ya butuh waktu aja. Kalau yang lain-lain juga karena ChatGPT ini juga sangat-sangat kreatif, kita juga bisa nyari nih apa sih tagline untuk dipakai ketika ada acara atau enggak. Kalau aku sendiri ya, kan aku kan ngurusin medsos juga di PKM ini. Di PKM itu kita suruh bikin Instagram dan caption-captionnya aku minta ChatGPT untuk buatin kira-kira apa yang cocok sih motonya, misal filosofia, teknologi apa gitu, dia bisa bikin sendiri gitu, dan itu sangat-sangat menghemat waktu dan sangat-sangat apa ya, keren gitu dalam menjawab. Tapi dengan kemudahan ChatGPT ya, yang kayak aku nih kalau kita baca artikel, misalnya artikel jurnal 20 halaman aja kita butuh waktu 30 menit lebih gitu kan. Dengan ChatGPT, aku mungkin bisa baca itu dan dapat poin dari artikel itu cuma kurang dari 10 menit gitu. Itu sangat memudahkan gitu kan. Nah, tapi pernah nggak sih kalian kebayang gitu bahwa kemudahan ini di satu sisi memang menguntungkan kita gitu kan. Tapi apakah di sisi lain itu punya dampak buruk gitu buat kehidupan kita sehari-hari? Wah, kalau menurutku ya, kebetulan kan aku sama Steve kemarin udah riset tentang ChatGPT kan ya. Nah, itu kalau misalkan dari hakikat pemanfaatnya sendiri, kalau misalkan mengacu apa yang disampaikan Miarso tahun 2016, itu kan sejatinya teknologi mungkin layaknya ChatGPT juga bersifat netral, dalam artian kayak nggak bisa kita bilang juga itu langsung membahayakan atau juga mungkin bisa dibilang menguntungkan, tergantung juga dengan pemakaiannya. Nah, tapi kalau yang tadi kamu sampaikan kan potensi buruknya ya. Nah, hasil riset kami malah menjawab kalau kebanyakan pengguna ChatGPT itu menggunakannya untuk hal-hal dalam kecurangan akademik yang mendorong mentalitas jalan pintas. Ya nggak, Steve? Itu Ya, gimana tuh, betul. Steve? Kalau boleh jelasin. Mungkin kita harus berangkat dulu gitu dari hakikat teknologi gitu. Apakah teknologi itu bebas nilai atau selalu ada dalam satu kondisi sosial budaya tertentu? Nah, ChatGPT tentu dibuat pertama-tama untuk memudahkan masalah-masalah kita gitu.
Tapi tidak menutup kemungkinan kalau ChatGPT ini juga disalahgunakan. Ketika kita misalnya mengerjakan tugas, apa sih problemnya mengerjakan tugas? Yang pertama malas. Ini paling utama ya dalam mengerjakan tugas itu malas. Nah, kalau udah malas, orang-orang Indonesia ini pintar-pintar gitu dalam mengakali sistem. Apa yang dia akali dengan mentalitas jalan pintas itu, dia pengen yang instan-instan, dia mencari cara. Nah, ketemulah karena ChatGPT ini juga baru lahir dan sangat-sangat masif gitu iklannya, advertisementnya dan lain sebagainya. Itu jadi mereka tuh di kalangan mahasiswa juga udah pakai ChatGPT aja. Kemarin juga temanku ada yang nanya, apa ya chatbot yang bisa ngerjain esai gitu, cepet. Isan namanya itu. Dan langsung dijawab, oh pakai ChatGPT aja dan oke gitu. Nah, jadi di sini kita memposisikan ChatGPT sebagai jembatan antara kemalasan tadi dan mentalitas jalan pintas. Nah, sebenarnya ini berakar dari problem pendidikan kita yang masih primordial. Kenapa aku sebut primordial? Maksud dari primordial di sini adalah masih purba, masih kuno. Sistem pendidikan di sini masih berfokus pada kuantifikasi nilai, masih berfokus pada hal-hal yang misal kalau kita di kuliah, wah nilainya A, oke, cum laude. Tapi yang perlu dipertanyakan adalah apa sih hakikat pendidikan itu sebenarnya? Dan bagaimana seharusnya kita mempergunakan ChatGPT dalam mengakomodir tujuan yang mulia tersebut. Dan kalau kata Ki Hajar Dewantara, kita tahu lah cipta, rasa, dan karsa itu bukan hanya dimensi nilai belaka, bukan hanya dimensi kamu nulis jurnal Scopus atau enggak, Sinta berapa, tapi ada dimensi nilai, ada dimensi rasa, ada dimensi ciptanya dan karsanya itu harus ditekankan juga gitu. Itu sih mungkin yang jadi titik belakang dan latar belakang gitu dari kenapa kita meneliti tentang pemanfaatan ChatGPT. Berarti kalau aku simpulkan dari omonganmu Steve, berarti sebenarnya ChatGPT ini bukan sesuatu yang akhirnya bisa kita nilai itu baik atau buruk atau berdampak positif atau negatif, tapi dengan kondisi sistem pendidikan yang orientasinya nilai, dengan kondisi sistem pendidikan yang mungkin belum cukup memadai lah untuk mahasiswa dapat berpikir kritis, akhirnya ChatGPT itu bisa digunakan untuk yaitu mengakomodir kebutuhan pendidikan yang hanya orientasinya nilai. Gitu. Ya, ini juga berangkat dari hakikat teknologi yang paradoksal. Ya. Misal pisau itu buat apa digunakan pisau? Ya memotong cabai, memotong-motong makanan-makanan. Tapi di satu sisi aku bisa gitu masukin pisaunya ke perutnya Mafi gitu bisa. Nah itu kan juga bisa kita lihat ke ChatGPT. ChatGPT juga bisa digunakan untuk tadi aku bilang ya melihat gambaran umum dulu, melihat secara atau enggak kayak fakta-fakta spesifik kapan sih Indonesia diproklamasikan kemerdekaannya atau kapan Tan Malaka lahir dan lain sebagainya. Tapi di satu sisi aku juga bisa nanya gitu ke ChatGPT mungkin di masa depan gitu ketika udah makin anarkis gitu sumber pengetahuan, bagaimana menjemunyikan mayat gitu atau hal-hal yang buruk gitu yang kita sebenarnya sangat-sangat mengkhawatirkan itu. Bagaimana cara kita mendapatkan disertasi dengan mudah atau mendapatkan pengakuan dari publik dengan mudah supaya aku bisa jadi presiden dengan cepat. Itu kan berbahaya sekali gitu ketika kita tidak menganggap satu teknologi sebagai yang bisa jadi hal yang baik dan hal yang buruk secara bersamaan. Itu sih. Kalau dari Wafi gimana? Ini kalau hasil riset kalian, itu akhirnya apa? Implikasi dari ChatGPT gitu, pas hasil riset kalian? Oke, kalau hasil risetnya implikasinya itu apa? Karena kan tadi kan juga udah dibahas ya, kalau misalkan ChatGPT itu didorong juga karena sistem pendidikannya yang belum memadai. Nah, jadi implikasi akhirnya adalah kami menganggap ini menjadi fenomena banalitas keculasan dalam pendidikan. Atau kayak suatu kondisi di mana adanya kemerosotan pendidikan ideal tanpa disadari. Nah, karena adanya penggunaan ChatGPT itu yang didorong sistem pendidikan yang belum memadai itu tadi. Nah, kami melihat ini kenapa bisa dibilang sistem pendidikannya belum memadai ataupun juga kenapa ini menurunkan kemampuan dari peserta didik ataupun dalam hal ini mahasiswa yang kami teliti karena kami mengambil pokok indikator dari kemampuan berpikir kritis yang menjadi salah satu kemampuan yang paling penting untuk dimiliki oleh seorang mahasiswa. Nah, karena kan dalam pemecahan masalah apa sih yang paling penting untuk kita kuasai atau kita jago gitu kan, kemampuan berpikir kritis gitu kan. Nah, jadi hasil riset kami itu menunjukkan bahwa pemanfaatan ChatGPT ini ternyata menurunkan kemampuan berpikir kritis sampai 7%.
Wah, itu gimana tuh variabelnya? Terus gimana model penelitiannya? Kenapa bisa kan kemampuan berpikir kritis ini kan suatu yang cukup abstrak ya. Walaupun mungkin ada indikator-indikatornya, itu mungkin yang bisa teman-teman jelasin apa sih indikator-indikatornya? Oh ya, kalau dari penelitian kami itu kami melihat indikatornya menggunakan indikator kemampuan berpikir kritis menurut Hasobah tahun 2007. Nah, di situ Hasobah menjelaskan ada 11 indikator yang mempengaruhi kemampuan berpikir kritis oleh seseorang. Nah, mungkin di situ kami melakukan analisis menggunakan regresi linear sederhana dari pemanfaatan GPT terhadap kemampuan berpikir kritis tadi. Nah, itu kami menemukan adanya pengaruh yang signifikan, dengan itu koefisien determinasinya sampai 7%. Wah, itu populasinya berapa? Berarti kuanti ya? Nah, kami menggunakan metodenya mixed method karena yang pertama kami ingin melihat kondisi ataupun data kuantitatifnya dulu, bagaimana penggunaannya sebesar apa, dan untuk menguji pengaruhnya itu, lalu untuk memperdalam informasi yang ingin kami dapatkan, kami melakukan penelitian kualitatif. Jadi ya hasil yang kami dapatkan bisa dibilang cukup komprehensif untuk bisa menjawab bagaimana pengaruh pemanfaatan ChatGPT terhadap pemahaman berpikir kritis itu tadi. Dan misal ketika kita lihat gitu jawaban-jawaban yang didapatkan, itu sangat menarik ya. Mungkin ada beberapa yang tidak sesuai dengan tesis kami, tapi juga ada beberapa yang sangat mendukung gitu bagaimana pemanfaatan ChatGPT ini juga bisa menjadi potensi dalam kebahayaan pendidikan. Misal kita mendapat jawaban kalau sekitar 90% itu mahasiswa itu sudah pernah mengakses ChatGPT dan mereka menganggap itu hal yang mudah gitu, aksesibilitasnya sangat-sangat mudah, tutorialnya juga nggak ada karena kita tinggal tanya aja dalam teks di bawah itu dan langsung mendapatkan jawaban oleh ChatGPT. Dan 70% mahasiswa atau responden itu juga menganggap kalau mereka pernah menggunakannya untuk mengerjakan tugas. Dan ini sangat-sangat menarik. Mayoritas juga menganggap kalau ChatGPT ini juga sangat menghemat waktu itu. Dan ini yang membuat kami mempertanyakan apakah ada dampak buruk sih dari proses instan ini gitu, atau enggak bagaimana nanti ketika kita belajar itu kan sebenarnya pemahaman kita, bagaimana kita bisa menambah pemahaman baru ke otak kita yang masih belum tahu apa-apa. Nah, kalau kita mengerjakan tugas tapi kita dikerjain sama orang lain, misal kayak joki skripsi, joki tugas, plagiarisme dan lain sebagainya, itu kenapa jadi musuh utama pendidikan. Nah, kami melihat adanya satu hal yang linear dalam musuh-musuh utama pendidikan itu dengan pemanfaatan ChatGPT yang tidak dikontrol. Nah, ini mungkin bakal berimplikasi ke kesimpulan kami, di mana seharusnya ChatGPT nanti haruslah diberikan awareness kepada masyarakat akademik bahwa ini loh dampak buruknya, tapi ada juga potensi baiknya, tapi kan banyak juga buruknya. Dan yang kedua, kami mengajukan kalau kita juga harus membuat satu kebijakan di dalam sivitas akademik untuk dilakukan, dan supaya kita semakin sadar kalau nggak bisa semuanya dilakukan untuk mencapai tujuan. Itu. Tapi kalau aku mau gambarkan ya, kadang kita kan selalu terorientasi dengan ya banyaknya tugas dan lain sebagainya gitu. Kita akhirnya terorientasi, yaudah yang penting selesai, dapat nilai, udah gitu. Saya kayak selesai lulus kuliah udah gitu. Padahal kan pendidikan tuh tidak hanya sebatas ijazah lulus UGM gitu, tapi bagaimana proses selama di UGM tuh seperti apa, dinamikanya dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, aku jadi mau tanya nih buat kalian, ketika kita ngomongin regulasi ya untuk ChatGPT gitu atau penyadaran gitu, menurut kalian aktor atau subjek paling penting yang harus mulai kita sadarkan atau mulai disadarkan tentang dampak ChatGPT ini siapa? Pertama, menurutku ya, ini belum di penelitian ya. Iya. Ini maksudnya pemikiran kita gimana? Kalau di ranah kampus, menurutku dosen. Kenapa dosen? Karena kalau kita mau menyadarkan mahasiswa, itu menurutku lebih sulit dan lebih utopis aja sih. Karena ketika kita misal bilang, ayo mahasiswa semuanya ChatGPT ini dampak buruk-buruk, gak semuanya orang ngerti sih.
langsung ngerti dan paham gitu dan merasakannya. Karena apa? Karena misalnya ketika mereka mengerjakan tugas dan memakai ChatGPT, mereka mendapat nilai bagus gitu. Kenapa dapat nilai bagus? Kenapa coba menurutmu Mo? Karena mungkin kurang dicek atau Nggak dicek sama dosennya. Nah, penelitian kami mendapatkan informasi kalau salah satu dosen ya yang kami wawancara, itu dia tidak punya waktu yang banyak untuk mengecek keseluruhan murid-murid yang ada di kelasnya. Nah, ini menjadi fakta menarik juga gitu dalam penelitian kami dan sangat-sangat fundamental dalam menjawab permasalahan ini, bahwa sistemnya aja masih seperti ini. Bagaimana pada akhirnya dosen pun tidak bisa memilah secara singkat dan secara cepat mana yang tulisan ChatGPT dan mana yang tulisan pemikirannya sendiri. Nah, dari sana kita mungkin bisa berasumsi kalau ya sebenarnya kalau mau ya daripada awareness ke mahasiswa, mungkin kita kasih dulu awareness-nya juga ke dosen-dosennya terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya dosennya juga bisa menemukan cara atau enggak paling enggak kasih waktu tambahan untuk menciptakan soal-soal yang menuntut mahasiswanya itu berpikir otoriter lagi, mandiri, sehingga tidak rely, tidak depend on ChatGPT. Dan ini yang masih belum ada sampai sekarang. Dan ini yang masih menjadi sumber masalahnya itu salah satunya itu. Kalau kamu gimana, Mas? Kalau menurutku juga hampir sama. Jadi aktor yang perlu mungkin pertama kali yang menjadi agen perubahan dari dosennya terlebih dahulu. Jadi ketika dosen dapat memahami bagaimana potensi dampak baik buruk dari ChatGPT itu mungkin bisa menyalurkan ke mahasiswa-mahasiswanya. Nah, mungkin salah satunya dengan cara yang seperti Steve sampaikan tadi, yang mungkin bagaimana membuat suatu penugasan ataupun kegiatan yang dapat meningkatkan bagaimana siswa ataupun mahasiswa itu dapat mengembangkan kemampuannya secara lebih fleksibel, dalam artian ketika terutama dalam kelas, kayak bagaimana dosen itu membuat tugas ataupun kegiatan belajar mengajar yang menekankan bagaimana pemahaman siswa dan siswa tersebut bisa menyampaikan apa yang menjadi pemahamannya. Jadi dari segi penugasan itu mungkin bisa lebih diadaptasikan lagi dengan perkembangan teknologi yang semakin masif seperti itu sih. Oke, wah, aku jadi mikirnya bahwa ChatGPT ini kan sebenarnya ya teknologi gitu, AI gitu, atau ya teknologi yang pada akhirnya itu dengan perkembangan teknologinya akhirnya menuntut kita untuk merefleksikan diri kita sendiri lagi gitu loh. Bagaimana sistem pendidikan kita mungkin, bagaimana aktor-aktor yang terlibat di dalamnya, karena kita juga nggak bisa mungkiri bahwa mahasiswa ini banyak yang malas juga gitu. Betul, untuk berpikir atau untuk meluangkan waktunya lebih banyak lagi untuk mengerjakan tugas dan lain sebagainya. Akhirnya dengan melihat fenomena yang kalian tadi paparkan, dan itu riset yang sangat bagus gitu loh bagiku, yang kayak wah ini jadi informasi baru bahwa ternyata ada dampak yang signifikan loh dari penggunaan ChatGPT terhadap kemampuan mahasiswa atau kemampuan seseorang berpikir kritis. Nah, mungkin sebagai penutup nih, apa sih harapan kalian sebenarnya dari riset ini gitu? Apa yang ingin kalian tunjukkan ke misalnya ke masyarakat atau ke teman-teman UGM Channel yang lainnya? Oke, mungkin kalau aku singkatnya tadi udah disampaikan sama Momo. Kalau riset ini mungkin harapannya bisa menjadi bahan refleksi untuk kita semuanya, tentunya baik mahasiswa, dosen ataupun aktor-aktor dalam dunia pendidikan. Bagaimana kita memanfaatkan teknologi secara arif, secara bijaksana, agar kita itu secara langsung ataupun nggak langsung tidak terjerumus dari mungkin potensi-potensi negatif yang ada. Justru kita mengoptimalkan bagaimana kemampuan dari teknologi itu untuk meningkatkan balik lagi ke diri kita, kemampuan diri kita seperti apa. Mungkin itu sih kalau dari aku. Kamu Steve gimana? Kamu mencari quotes bagus nih? Enggak sulit sih. Cuman kalau kata Isaac Asimov, enggak benar. Kayak masyarakat sekarang ini mendapatkan pengetahuan teknologi lebih cepat daripada mereka mendapatkan wisdom atau kebijaksanaannya gitu. Dan ini penting banget, kenapa? Karena ketika kita bicara teknologi, nggak bisa teknologi itu dipandang sebagai sesuatu yang lepas dari satu konteks sosial masyarakat tertentu. Selalu politis sih sebenarnya teknologi itu. Kohlberg juga bilang gitu, Mark Kohlberg. Oleh karena itu, kita harus melihat tuh latar belakang di mana teknologi itu ditempatkan. Misalnya ChatGPT.
Di mana ChatGPT ditempatkan? Di universitas. Universitas apa? Misal Universitas Gadjah Mada. Lah UGM itu tujuannya apa sih? Misal kita tahu kan visi misi UGM apa? Yang pertama apa? Waduh, apa tuh mau? Ya misal ada kan ada kuat menjulang menjulang tinggi. Kayak banyak sekali di dalam satu institusi tersebut teknologi itu ditujukan untuk mencapai tujuan tersebut. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau nyatanya ada juga yang tidak ke sana dan malah misal merugikan tujuan dari satu kondisi sosial masyarakat yang ingin dituju gitu oleh bersama. Nah, ChatGPT juga demikian di ranah pendidikan. Yang kita perangi adalah kebodohan. Yang kita perangi adalah ketidakmampuan mereka dalam berpikir secara kritis. Nah, betul kata tadi, yang kita harus pikirkan kembali, ya kita harus refleksi dengan penelitian ini. Kami ingin menyampaikan kalau mungkin banyak penelitian-penelitian lain yang bilang kalau ChatGPT ini menambah ini kok kreativitas manusia gitu, bisa kok menambah kemampuan berpikir problem solvingnya gitu. Tapi di sini kita mencoba gitu. Kita berusaha untuk berpikir kritis gitu terhadap survei-survei itu, dan kita juga menemukan potensi-potensi buruk gitu di ChatGPT. Itu sih mungkin, jadi refleksi. Jadi nggak langsung diterima mentah-mentah, karena salah satu yang paling kita hindari adalah bagaimana kita nggak sadar lagi kalau kita sedang merosot. Nah, itu paling bahaya itu. Nah. Wow, terima kasih teman-teman. Thank you. Makasih Wafi, makasih. Thank you. Minum dulu.